Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 213. Begitu Wu Changqing selesai berbicara, hanya hembusan angin yang terdengar, dan Zhou Ao dari King Yunzong melangkah ke panggung pertempuran. Yiru sama seperti ketika dia menghadapi Ni Feng, dia melirik ke arah Heng Yuezong, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Namong Yue. Saudari junior Namong, jika kamu mengaku kalah, kamu tidak harus datang. Petik 2. Jarang berduel dengan kakak laki-laki Zhou Ao, jadi mengapa tidak meminta nasihat? Nangong Yue tampak acuh tak acuh, dan dengan ringan memindahkan langkah gioknya, dan mendarat di platform pertempuran dengan ringan. Jangan khawatir, kakak senior, aku sangat simpatik. Zhou Ao tersenyum tipis, dan masih ada cahaya nafsu di matanya. Zeng, apa yang menanggapinya adalah pedang roh dentang Namong Yue. Tubuhnya ringan dan kecepatannya sangat cepat, dan dalam beberapa dot gas dia mendekati pendekatan Zhou Ao. Pedang itu menembus Chang Hong dengan kekuatan tak tertandingi sampai dada Zhou Ao. Zhou Ao mencibir, dan energi bintang bawaan segera dikorbankan, menutupi telapak tangannya, dan ketika pedang Namong Yue hendak menusuk tubuhnya, dia digenggam dengan kuat di tangannya. Bersenandung, Zeng, pedang Namong Yue Chang berdengung dan berdengung, tetapi tidak bisa melukai Zhou Ao sedikit pun, malah direngek dan ditarik mundur oleh Zhou Ao. Menghentikan sosoknya, pikiran Namong Yue Mei berkedip, dan segel batu giok terbang keluar, membesar dengan cepat, dipenuhi dengan lingxia, menekan Zhou Ao dari udara. Zhou Ao tersenyum main-main, lalu mengorbankan senjata spiritual kelahirannya, yaitu tungku tembaga. Pound, pound, segel batu giok dan tungku tembaga saling bertarung, dan suara setiap tabrakan sangat menusuk telinga. Di bawah, Nangong Yue dan Zhou Ao bergerak pada saat yang sama, mengguncang telapak tangan mereka dengan keras, mencubit sidik jari mereka, dan mengarahkan pedang mereka satu sama lain. Kemudian terdengar dentang pedang, dan bayangan pedang menyelimuti platform pertempuran, dan keduanya masing-masing melakukan formasi pedang yang menakutkan. Ledakan, ledakan, pertempuran meningkat dalam sekejap, dan keduanya menggunakan metode rahasia mereka, tetapi dapat dilihat bahwa Nangong Yue ditekan dan dipukuli sejak awal, dan bahkan Ni Feng bukanlah lawan Zhou Ao, dan dia bahkan lebih tidak berdaya untuk berbalik, habis setelah dipukul. Sebelum ronde ke-20, tubuh halus Namong Yue berlumuran darah. Sialan, kamu tidak bisa menghancurkan pertahanan Zhou Ao sama sekali. Si Tunan mengutuk secara diam-diam lebih dari satu kali di kursinya. Ini tidak sesederhana berbicara tentang bisa menjadi biografi sejati pertama dari Sekte King Yun. Di samping, Ye Chen merenungkan, jika Anda ingin mematahkan kibawaan, kecuali Anda lebih kuat dari Zhou Ao, atau Anda sama kuatnya dengan Feng Shen Jue dari Ni Feng. Kekuatan menusuk yang tak tertandingi. Metode serangan kakak senior Namong lembut, dan dia tidak memiliki kekuatan serangan untuk menembus kibawaan Zhou Ao. Ye Ruxue menghela nafas tak berdaya. Engah. Melihat Namong Yue terus-menerus berdarah di panggung pertempuran, semua orang tidak tahan lagi untuk melihatnya secara langsung. Ini adalah duel yang menegangkan. Kekuatan spiritual Namong Yue habis pada ronde ke-50 pertempuran. Sayang sekali dia tidak pernah menembus pertahanan Zhou Ao sejak awal duel. Duel bebas ketegangan secara alami memiliki akhir yang bebas ketegangan. Di ronde ke-52, Namong Yue akhirnya kalah dari serangan mengerikan Zhou Ao dan dikalahkan dari platform pertempuran. Omong kosong, orang tua Zuge di kursi tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Anak-anak kecil yang aku suka semuanya disingkirkan satu persatu. Benar-benar dirugikan, bukankah masih ada Ye Chen? Biyu berkata dengan santai. Dia, orang tua Zuge mengerutkan bibirnya, anak ini hanya di sini untuk menggodamu. Mengapa dia datang ke sini sendirian untuk ikut bersenang-senang? Aku benar-benar tidak tahu apakah anak yang Dingtian itu sudah gila. Zeng Yang Zongji Jining Suang, King Yun Zong Wang Chuan, naik ke panggung untuk bertarung. Saat keduanya berbicara, kata-kata Wu Changqing sudah terdengar. Segera, mata semua orang sekali lagi terfokus pada Jining Suang. Masih di bawah perhatian semua orang, Jining Suang bangkit lagi, mundur, dan Qianying sudah muncul di panggung pertempuran. Dia mengenakan pakaian neon, rambutnya tidak berangin dan otomatis, dia acuh tak acuh seperti biasa,
dan ekspresinya tidak terganggu sama sekali dari kemarin hingga sekarang. Tidak ada yang melihatnya mengatakan sepatah kata pun. Di sisi berlawanan, King Yunzong Wang Chuan juga melompat ke platform pertempuran, tapi dia menatap Jining Xuang dengan gugup. Dia sudah malu sebelum pertempuran dimulai. Kalau begitu Wang Chuan adalah murid peringkat keempat dari biografi sejati King Yunzong. Kali ini, dia tidak akan dikalahkan dalam satu putaran seperti Yang Bin dari Heng Yuezong. Suara dari empat sisi berbisik tanpa henti, dan mereka segera memikirkan. Jibidikan terakhir Ning Xuang dalam adegan ini, Yang Bin, yang menduduki peringkat ketujuh di Heng Yuezong, dikalahkan bahkan sebelum dia bergerak, dan dia dikalahkan oleh lagu tanpa suara. Hari ini, Wang Chuan, yang menempati urutan keempat di Sekte King Yun, jauh lebih kuat daripada Heng Yue dan Yang Bin. Duel ini secara alami menarik perhatian khusus. Semua orang ingin melihat berapa banyak putaran yang bisa bertahan Wang Chuan di tangan Jining Xuang. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin melirik ke bawah, menatap Fuya di sampingnya dengan penuh minat, dan berkata dengan senyum santai, "Fuya, menurutmu, Wang Chuan ini, yang jauh lebih kuat dari Yang Bin, dapat bertahan untuk beberapa putaran dengan tubuh roh misterius?" "Baiklah." Fuya mengelus janggutnya, masih merenung, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan spekulatif, "Setidaknya 3 putaran tidak akan dikalahkan, maka Wang Chuan kekuatannya memang tidak lemah. Aku yakin dia tidak akan bertahan lama." Dong Huang Taixin tersenyum menyentuh, tapi itu membawa banyak makna yang dalam. Saat keduanya berbicara, Jining Xuang, yang berada di peron di bawah, telah dengan lembut menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah sukin digantung di depannya lagi. Pakai piano lagi. Langkah Jining Xuang membuat kuartet terkejut. Yang paling dibesar-besarkan adalah Yang Bin dari Heng Yuezong. Ketika Jining Xuang mengeluarkan sukin, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah dia ditakuti oleh sesuatu. Di atas panggung, ketika Wang Chuan melihat ini, ekspresinya menjadi kejam, dan dia segera bergerak, membalik tangannya untuk mengorbankan pedang roh, seolah-olah dia ingin mencegah Jining Xuang memainkan musik piano yang aneh. Zeng. Namun, sebelum dia bisa bergerak, suara Jining Xuang memetik senar terdengar, dan telapak kakinya yang akan diangkat kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap, dan seluruh orang berdiri diam di atas panggung. Ini, suara-suara terkejut ada di mana-mana. Semua orang melihat sikap Wang Chuan, dia seperti zombie tanpa jiwa, berdiri di sana dengan bodoh, dengan lengan terkulai, ekspresinya bingung, matanya kosong, dan bahkan pedang pembunuh di tangannya jatuh. "Oke, idiot lagi." Di sini, lelaki tua Zuge meletakkan tangannya di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Sudah diharapkan." Biu, yang berada di sampingnya, mengatakan sesuatu dengan santai meskipun matanya tertutup, dan alisnya yang cantik sedikit mengernyit. "Ini terlalu menakutkan." Sangguan Bo diam-diam mendecakkan lidahnya. Wang Chuan adalah yang keempat dalam biografi King Yun yang sebenarnya. Sebelum dia mulai, dia ditahan oleh suara piano dari tubuh roh misterius. Akankah Jining Xuang menjadi begitu kuat? Petik 2. Tampaknya kekhawatiran kakek tidak masuk akal, tubuh misterius ini sangat kuat. Sangguan Yuer juga menghela nafas, dia berseru, "Jika aku bertemu dengannya, kemungkinan besar aku akan jatuh cinta padanya." Kekuatan supernatural Suanger, kamu bisa melihatnya. Cheng Kun berbaring bersandar di kursi, melihat mata terkejut dari segala arah, dia tersenyum bercanda. Di tempat kejadian, orang dengan wajah paling jelek adalah Gong Sun Zi, kepala sekolah Sekte King Yun. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chuan bukan lawan Jining Xuang, dia tidak pernah menyangka akan tertahan oleh suara piano begitu dia datang ke atas. Orang harus tahu bahwa kultivasi dan kekuatan Wang Chuan tidak lemah. Mereka adalah yang keempat dalam biografi King Yun yang sebenarnya. Jika mereka dikalahkan dengan begitu mudah, dia, sang penguasa, pasti akan ditampar dengan keras di depan umum. Apakah tubuh roh misterius itu benar-benar menakutkan? Wajah Gong Sun Zi pucat pasi, dan tinju di lengan bajunya terkepal. "Aku tidak yakin bisa mengalahkannya." Di samping itu, Zhou Ao, biografi sejati King Yun nomor 1, juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia memberiku perasaan depresi, dan perasaan depresi ini jauh lebih baik daripada perasaan depresi sebelumnya." Huayun dari Sekte Zhengyang, kuharap kalian tidak bertemu di medan perang. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam. Seperti dia, Yang Dingtian dan yang lainnya juga terlihat serius. Dalam 3 kompetisi besar, Jining Xuang,
tubuh roh misterius juga bermain sebanyak 2 kali. Pertama kali adalah Yang Bin, yang ketujuh dari biografi Heng Yue mereka yang sebenarnya, dan kali ini adalah Wang Chuan, yang keempat tentang biografi King Yunzong yang sebenarnya lagu tanpa suara sangat mudah. 2 biografi utama yang sebenarnya dari 2 sekte ditahan, yang membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Seperti Gong Sun Zi, mereka juga memiliki kekhawatiran yang sama di hati mereka. Tubuh Xuanling masih hanya di alam yang sejati, begitu kuat. Jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh dewasa, siapa lagi yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya di cu besar ini? Saya khawatir dia sendiri akan cukup untuk menyapu seluruh sekolah. Jika dia benar-benar dewasa, sekte Heng Yueku akan sepenuhnya ditekan oleh sekte Zheng Yang. Ekspresi Chu Xuaner penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia luar biasa kuat, Tuan, kamu terlalu pesimis. Di samping, Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, mungkin aku, Heng Yue, juga akan menghasilkan bakat unik. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat rambutnya. Hei, katakan saja padaku, kamu. Chu Xuaner tidak bisa membantu menoleh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2, berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Medan perang di jarak. Bab 214. Di panggung pertempuran, Wang Chuan dari sekte King Yun, dengan ekspresi yang masih kusam, berdiri di sana dengan bodohnya. Di sisi lain, Ji Ningsuang tidak memiliki apa-apa di hatinya, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, dan satu-satunya gerakannya adalah memetik senar dengan lembut. Harus dikatakan bahwa suara pianonya memang seindah suara alam, pianonya panjang dan halus, seperti lagu peri dari Jiu Xiao, dan murid-murid dari segala arah mau tidak mau membenamkan diri di dalamnya, dan hati mereka tertarik dengan suara piano. Tetap di hati, para tetua dari 4 kekuatan memperingatkan murid-murid mereka satu demi satu, jangan sampai pikiran mereka terseret ke dalam suara piano Ji Ningsuang lagi. Tempatnya sunyi, kecuali suara piano Ji Ningsuang yang indah. Pada titik tertentu, Ji Ningsuang membawa Sukin pergi dengan jentikan tangannya, tetapi suara Qinnya yang samar bertahan di dunia untuk waktu yang lama. Engah, seperti yang diharapkan semua orang, saat Ji Ningsuang berhenti, Wang Chuan, yang masih berdiri dengan bodohnya di seberang, memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang itu setengah berlutut di tanah, wajahnya sepucat kertas, napasnya lamban, dan ekspresinya tak terlukiskan, ngeri, keringat dingin membasahi pakaiannya. Sebagai orang yang terlibat, dia merasakan yang paling jelas mendengar suara piano Ji Ningsuang. Dia sepertinya sedang bermimpi besar. Ini babak lain, tidakkah kamu ingin menjadi begitu jahat? Di antara hadirin, suara ketakutan penonton telah membentuk gelombang, dan kengerian tubuh roh misterius tampaknya jauh melebihi harapan mereka. Terlalu lugas. Fuya, kamu kalah lagi. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin memandang Fuya dengan penuh minat. Fuya menghela nafas. Tampaknya saya harus mengevaluasi kembali kekuatan tubuh roh misterius. Tubuh roh misterius generasi ini jelas lebih menakutkan daripada generasi tubuh roh misterius sebelumnya ketika mereka masih muda. Dibandingkan dengan Fuya, Xuan Chen di samping menunjukkan senyum langka. Saya sangat lega bahwa Xuan Zong dari Great Chu memiliki junior seperti itu. Itu adalah akhir dari duel lain yang tidak curiga tetapi sangat jahat. Saat semua orang masih penuh dengan ide, Wu Changqing melangkah ke atas panggung dengan arogan dan mengumumkan nama kedua belah pihak yang akan bertarung selanjutnya. Segera, Zheng Yanzong dan King Yunzong di arah yang berlawanan, kedua murid bergegas ke panggung pertempuran tanpa urutan tertentu. Pertama mereka mengucapkan beberapa kata yang tidak bergizi, dan kemudian masing-masing dari mereka penuh dengan energi dan darah, dan pertarungan berjalan lancar. Sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan Heng Yuezong di sini. Ke arah Heng Yuezong, si Tunan hanya bersandar malas di kursi. Memang, 8 dari 9 biografi sejati Heng Yuezong masih kalah, dan Ye Chen, satu-satunya yang melaju ke semifinal, mendapat peringkat di pertandingan terakhir semifinal, yang juga berarti mereka bisa menjadi penonton di 4 pertandingan berikutnya. Cocok. Junior Brother Ye Chen, kamu satu-satunya yang tersisa. Murid sejati Heng Yue semua memandang Ye Chen. Jika Anda dapat mengalahkan Qi Yang, murid ke-8 dari biografi sejati Heng Yue saya yakin tidak akan sulit untuk mengalahkan murid ke-9 dari biografi sejati Sekte Zheng Yang. Si Tunan menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Jangan katakan itu sangat mudah. Ye Ruxue bergumam,
murid dari Sekte Zhengyang yang menghadapi saudara muda Ye mengetahui teknik tembus pandang dengan sangat baik. Apakah kamu lupa bagaimana murid dari Sekte Qingyun itu kalah? Teknik tembus pandang tidak mudah. Duan Yu, yang berada di peringkat kelima, juga merenungkan, teknik rahasia, jika saya menunggu kesalahan, saya akan menderita. Kerugian besar, kamu tidak percaya padaku seperti itu. Apa? Jawab Ye Chen dengan santai sambil menonton pertempuran di atas panggung. Kamu memberiku sesuatu untuk dimakan. Chu Linger hanya bisa mengetuk Ye Chen, dan kemudian berkata setelah memelototi Ye Chen, apakah kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang tersisa di Heng Yue yang belum disikat off, dan lawanmu hanyalah murid sejati Zheng Yanzong peringkat 9, dan kamu sangat mungkin untuk maju. Petik 2, itu benar. Chu Xuaner juga merenungkan, kekuatanmu lebih tinggi darinya, jadi jangan anggap enteng. Sederhana, dimengerti, saya mengerti. Ye Chen melambaikan tangannya sambil melihat ke panggung pertempuran. Dia sangat sibuk sekarang, dan dia ingin diam-diam mempelajari seni rahasia. Beberapa detik yang lalu, murid dari Sekte Zhengyang melakukan misteri yang bagus, yang ditangkap olehnya. Sangat sadar tercetak di mata Xianlun. Bang, boom, di panggung pertempuran, murid Zhengyang dan murid Qingyun bertarung dengan kekuatan penuh, dan basis kultivasi mereka masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding. Duel berlangsung lancar, dan sekali menarik perhatian penonton. Namun, apa yang membuat Patriark King Yunzong, Gongsun Zi, terlihat jelek adalah bahwa murid King Yunnya bertahan selama lebih dari 300 ronde, tetapi dia akhirnya dikalahkan. Hei, pertempuran ini telah berakhir, dan kuartet telah berakhir, penuh desahan. Baru kemarin, semua orang masih bersimpati dengan Heng Yuezong, dan Gongsun Zi dan yang lainnya sering melihat lelucon. Sekarang, King Yunzong juga mengikuti jejak Heng Yuezong. 4 murid yang melaju ke semifinal telah kehilangan 2, dan mereka juga dikalahkan. Sekte Zhengyang sangat ditekan sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Terlalu banyak orang menghela nafas dan menghela nafas secara diam-diam. Kali ini, Sekte Heng Yue dan Sekte Qingyun benar-benar ditekan oleh Sekte Zhengyang. Yanzong, karena dari Jining Suang, biarkan mereka melihat gambar Zheng Yanzong yang menyatukan 3 sekolah dalam waktu dekat. Saya suka ekspresi mereka. Di kursi tinggi, Cheng Kun, yang dengan malas duduk di kursi, merasa sangat bahagia saat melihat wajah suram Gongsun Zi dan Yan Dingtian. Tunggu, dalam waktu dekat, kedua sekte Anda pada akhirnya akan dianeksasi oleh Sekte Zhengyang saya. Cheng Kun tersenyum bercanda, seolah-olah dia telah melihat gambar Zheng Yanzong menyatukan 3 sekte. Di atas panggung, pertempuran masih berlangsung. Di babak keempat semifinal, Li Xinghun, biografi sejati kedua dari King Yunzong, dimainkan namun, hal pahitnya adalah dia menghadapi Hua Yun dari Zheng Yanzong. Tidak peduli seberapa misterius tubuh kelahirannya, dia masih tidak bisa menghentikan serangan Hua Yun. Dengan mudah mengalahkan King Yunzong murid. Pada titik ini, Sekte Qingyun juga sama dengan Sekte Heng Yue, dan hanya ada 1 murid yang tersisa di 9 tradisi sejati agung. Pada pertandingan ke-6 semifinal, tidak ada ketegangan. Kedua kubu duel adalah murid Zheng Yanzong. Wu Changqing baru saja mengumumkan nama kedua kubu, dan salah satunya kebobolan, sehingga Han Jun yang menjadi peringkat ketiga di Zheng Yanzong, sangat santai, dipromosikan. Dengan cara ini, 7 semifinal dari 3 kompetisi besar telah dimainkan hingga saat ini, dan hanya tinggal yang terakhir. Ye Chen dari Sekte Heng Yue dan Sui Yin dari Sekte Zhengyang, saling berhadapan di atas panggung. Segera, suara Wu Changqing bergema ke segala arah. Setelah kata-kata itu jatuh, mata semua orang beralih ke Ye Chen yang berada di arah Heng Yuezong. Semua orang tahu bahwa Ye Chen pernah menjadi murid yang diusir oleh Sekte Zhengyang, tetapi sekarang dia telah menjadi murid sejati dari Sekte Heng Yue. Yang membuat orang menabrak tembok adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang di Yuanjing. Selain itu, kebetulan bahwa murid dari alam asal manusia seperti itu mendapat selamat tinggal di babak sistem gugur pertama, dan menjadi satu-satunya murid dari 9 warisan besar Sekte Heng Yue yang belum disingkirkan. Ya, setelah pertempuran ini, 9 faks sejati Heng Yue Zong akan musnah. Keluarga Sangguan Bo, hanya bisa menghela nafas. Mungkin Ye Chen bisa menang. Di samping, Sangguan Yuer tersenyum. Dia telah berbagi masalah dengan Ye Chen, dan benar-benar telah melihat kekuatan Ye Chen, dan dia tidak tak tertahankan seperti yang dikatakan orang lain.
Saya mendapat bye di babak sistem gugur, dan saya cukup beruntung untuk masuk semifinal. Tidak ada tempat baginya untuk mendapatkan bye kali ini. Orang tua Zuge menggaruk telinganya, saya pikir anak ini adil melakukannya. Datang ke sini dan buat masalah. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Biyu menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Mengherankan jika satu orang menang di Yuan Realm. Suara diskusi dari segala arah masih satu demi satu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Heng Yuezong, bahkan basis kultivasi alam Yuan-Yuan telah diseret untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar, menurutmu itu tidak masuk akal? Bersambung.